Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di home base saya di SDN Dahniar. Kebetulan ada perubahan jadwal. Kali ini di hari guru ini, alhamdulillah saya ada di home base untuk mewawancarai atau untuk coaching dengan Ibu Sulis. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Ya, sama-sama Pak. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ya, walaupun Ibu mau ini ya, Ya. mau ke kontrol lagi ya. Mudah-mudahan Ibu lancar. Mohon waktunya, mohon maaf Bu ya, ganggu dulu. Ya, ya Ibu, seperti biasa kita kan ada yang ngobrol dulu Bu ya terkait ini. Itu proses yang berjalan selama 1 bulan dan capaian Ibu setelah Lokakarya 7 kemarin Bu. Bu, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Bu? Kalau setelah Lokakarya kemarin, Lokakarya 7, Ya. prosesnya itu ya mengerjakan tugas-tugas yang belum saja Pak, Oh, yang masih terlewat, kemudian dikerjakan dan dipelajari tentang kepemimpinan pembelajaran pada murid. Oh, iya. Tentang program yang kemarin. Oh, oke. Itu direview lagi, Review lagi. hasilnya seperti apa. Ya. Kita ngobrol soal ini Bu ya, pendampingan hari ini. Ibu sudah mengerjakan tugas aksi modul 3.3 Bu ya. Bagaimana proses pembuatannya? Untuk proses pembuatannya kan ada yang individu, ada yang kelompok. Oh, iya. Nah, itu kalau program sekolah yang kelompok itu berhubungan dengan adu data. Kalau Iya. sekolah kita kan mendapat suatu penghargaan tentang adu data mandiri. Jadi melanjutkan saja program-program yang telah ada. Kemudian kita tingkatkan lagi karena yang saya lihat selama masa pandemi ini kan kita tidak ada tatap muka, otomatis sekolah tidak terawat dengan baik. Makanya perlu digalakan kembali sama siswa sendiri ya sama rekan-rekan semua di sini untuk menggalakkan program adu data mandiri itu. Yang berdampak modul juga Bu. Apa pelajaran atau hikmah yang didapat Ibu setelah mengerjakan modul 3.3 ini? Pada hikmahnya bagi saya pribadi ya, saya itu merasa setelah membuat program gitu ya kepada siswa dan siswa bisa mengerjakan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian juga saya sangat senang sekali adanya tanggapan dari orang tua yang sangat positif. Jadi mereka antusias untuk melakukan program ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bu pun merasa senang Bu ya? Iya, alhamdulillah saya merasa senang sekali karena ya itu feedbacknya baik sekali dari mereka gitu. Alhamdulillah. Rencana ke depan untuk proses pembuatan tugas aksi tersebut gimana Bu? Untuk kedepannya ya selain program itu sendiri, jadi kita secara prakteknya Pak, karena kan dengan yang kita rencanakan program yang kemarin, hari hasilnya seperti apa, nanti dipraktekkan di sekolah. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang enak gitu ya, ramah lingkungan dan sebagainya. Itu saja sih rencana kedepannya. Alhamdulillah Bu ya sudah ada perubahan. Kita ngobrol soal perubahan Bu ya. Setelah menjalani Ibu proses PGP selama 8 bulan ini, perubahan apa yang dirasa Ibu dari peningkatan kompetensi Ibu? Kalau peningkatan kompetensi terus terang saja Pak, saya itu merasa mendapatkan sesuatu yang baru ya untuk perubahan pada pembelajaran yang saya ambil. Karena setelah mempelajari sekian lama proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa, nah sekarang sudah tergambar gitu. Rencana kedepannya itu mau seperti apa, sudah ada rencana. Jadi proses pembelajaran itu yang pertama ya kita berpihak pada murid, yang kedua kita bisa tahu apa itu arti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga kita bisa menciptakan program-program khusus pada anak tentang pembelajaran. Itu yang membuat saya ada kompetensi tambahan yang sangat besar sekali. Kalau siswa Bu, ada perubahan gimana Bu? Siswa Ibu? Perubahan siswa Ibu gimana? Kalau perubahan siswa ya alhamdulillah juga mereka mengikuti apa yang kita rancang, apa yang kita tugaskan. Karena yang kita tugaskan juga kan sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Mereka mengikuti, jadi ada semacam ada kreatifnya lah. Jadi tidak monoton kita harus selalu aja kepada memberikan, tetapi sekarang dari murid kita jadi ada feedbacknya gitu. Selama 8 bulan ini Bu, apa yang membuat Ibu puas dan apa yang membuat Ibu ada tantangan Bu? Kalau yang membuat puas bagi saya sendiri sih Pak,
yaitu eh, kan adanya kompetensi yang saya sebelumnya belum tahu menjadi oh seperti Jadi ini ada meningkat gitu seharusnya ya? ya peningkatan untuk pembelajaran saya. Kemudian juga mungkin ada tantangannya seperti tadi karena banyaknya tugas-tugas yang harus diselesaikan, sedangkan harus berbagi waktu dengan kita memberikan pembelajaran sehari-hari. Ya itu mungkin tantangannya Pak, yang saya alami. Kalau ibu yang ketika merintis komunitas praktisi di sekolah, bagaimana proses komunitas ibu di sekolah, proses pembelajarannya bu? Kalau tentang dengan praktisi komunitas, saya itu merencanakan yang seperti tadi karena kan kita tidak bisa berjalan sendiri Pak untuk pergerakan diri apa ini. Jadi perlu ada dukungan dari rekan sejawat untuk terciptanya apa yang kita programkan, kita sekolah yang berbudaya itu, yang berlingkungan bersih itu. Kalau perubahan yang menyenangkan dari ibu alami dari rekan sejawat di komunitas ini banyak bu? Yang saya alami perubahannya terus terang sangat senang sekali. Rekan sejawat juga yang pertama itu mendukung apa yang kita programkan, kemudian membantu apa yang kita butuhkan, jadi sama-sama berkolaborasi sehingga tugas itu bisa terlaksana. Kalau rencana ke depan di komunitas praktisi apa bu? Rencana ke depannya ya kita akan berkolaborasi tentang budaya-budaya positif, mungkin itu akan lebih dikembangkan karena setiap kelas itu kan budaya positif itu mungkin harus sama ya, jadi tidak berbeda-beda, jadi setiap kelas budaya positif ya, standarnya sama bu? Iya, ada kita berdoa sebelum belajar, ada senyum, sapa, teguh dan sebagainya, mungkin seperti itu. Kalau dukungan apa yang ibu butuhkan untuk mengembangkan komunitas praktisi ini bu? Dukungannya yang terserah saja, mungkin yang pertama dari kepala sekolah sendiri, dukungan itu akan lebih besar gitu ya bagi saya pribadi, dan kemudian juga ya dukungan rekan sejawat yang ada, pokoknya yang ada warga sekolah dan komunitas sekolah semuanya itu saya memerlukan dukungan karena tanpa mereka tidak akan suatu program itu berjalan dengan baik gitu. Lanjut lagi, kita ngobrol tentang rencana ke depan ibu ya, rencana ke depan ibu untuk setelah menyelesaikan program ini, kompetensi kepemimpinan sekolah apa yang ibu ingin kembangkan lebih lanjut ya Bu? Kompetensinya ya terus terang saja ya Pak, saya itu kan niatnya itu kan ingin memperbaiki perubahan ya dalam pembelajaran. Otomatis kompetensinya saya itu tentang pembelajaran saja sesuai dengan apa yang di modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu mungkin saya akan betul-betul dipraktekkan dalam pembelajaran saya di kelas gitu. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa pengetahuan itu harus lebih, supaya nanti hasilnya anak-anak sendiri itu senang gitu. Jadi sekolah itu bukan jadi beban tetapi menyenangkan. Kemudian apa yang membuat kompetensi ibu yang tadi ibu inginkan yang menjadi esensial atau penting untuk ibu? Yang paling esensial bagi saya pribadi hasil daripada yang kita berikan kepada anak, hasil dari feedback dari anak itu, jadi anak itu merasa bagaimana ya, ada merdeka belajar gitu. Jadi tidak selalu menonton dituntut harus seperti itu, tetapi mereka bisa memberikan kreativitas, inovasi dalam pembelajaran. Jadi kita aja enak Pak, kalau misalkan anak aktif, kita juga memberikan sesuatu itu jadi timbal baliknya lancar gitu. Kalau indikator keberhasilan dari pencapaian kompetensi ibu apa? Indikatornya ya salah satunya saya sendiri saya dapat mempraktekkan apa yang saya bisa, apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak itu. Kemudian juga timbal baliknya dari siswa sendiri, mereka itu menjadi bisa dikatakan jadi pelajar Pancasila. Itu gotong royong, mandiri, itu mungkin akan tercipta seperti itu. Itu mungkin esensial bagi saya pribadi setelah mendapatkan pendidikan guru penggerak. Sekarang potensi apa yang dari baik aset, sumber daya, atau internal eksternal yang ibu sudah petakan untuk mendukung pengembangan potensi tersebut? Tentu saja di sini aset manusia ya, sumber daya manusia, karena di sini aset sumber daya itu adalah kita sebagai guru, kemudian siswa,
kemudian orang tua juga sebagai aset, karena kan tanpa orang tua siswa tidak akan bisa berhasil ya Pak. Jadi itu mungkin salah satu dukungan ya rekan sejawat, ya kepala sekolah mendukung program yang saya buat. Itu mungkin Pak, saya lebih berkaitan pada aset sumber daya manusianya. Kalau kendala Bu, ada nggak kendalanya? Kendalanya pasti ada ya Pak. Ya salah satunya misalkan kalau kita memberikan membuat suatu program, kita membutuhkan seperti apa namanya itu seperti komite atau misalkan seperti unsur Luar eksternal ya? ya pendamping yang lainnya gitu Pak. Mungkin itu salah satu kendala kalau kita harus bisa menghubungi apa sih namanya itu Aset luar ya? ya stakeholder yang lain gitu. Itu yang menjadi satu kendala Pak. Kalau cara mengatasinya Bu gimana? Cara mengatasinya ya kita mungkin harus lebih intensif seperti ya untuk pemangku kepentingan yang lain. Kita jadi harus bisa mengatur jadwal bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka supaya program apa yang kita jalankan mendapat persetujuan atau mendapat masukan dari mereka. Itu mungkin salah satunya. Terakhir Bu, kita ngobrolin strategi ke depan Bu untuk mengembangkan potensi Ibu, kompetensi Ibu, kemudian mengembangkan program-program ke depan bagaimana Bu? Terus terang saja mungkin karena kan kemarin saya masih latihan ya, masih latihan. Halo tuh. Iya, saya sekedap dulu. Woi. Akhirnya dipotong Bu. Ya, Bu, strateginya Bu? Strateginya Pak, setelah kita pelajari apa yang sudah kita dapatkan, otomatis kita juga masih belajar Pak. Tidak langsung setelah kita beres langsung mahir gitu ya. Otomatis kita juga bertahap dengan perencanaan yang matang. Apa yang kita dapatkan kita praktekkan sedikit demi sedikit. Itu Pak salah satu rencana ke depan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Semoga rencana sebagainya lancar Bu ya. Saya apresiasi Ibu, sangat apresiasi Ibu perjuangannya Ibu dengan kesehatan Ibu, dengan tantangan di sekolah maupun di luar Bu ya. Banyak sekali tantangannya. Semoga Ibu sehat, semoga Ibu lancar lulus kita semuanya Bu ya sampai akhir. Itu saja, dan cita-cita Ibu 3K juga mudah-mudahan tercapai. Itu saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pendampingannya. Assalamualaikum.